Halo teman-teman, kali ini Kupas Film akan mengupas tuntas alur cerita film bergenre romantis dengan judul 51st Date. Memiliki latar tempat di Hawaii. Film ini membuat penontonnya bisa ikut cuci mata dengan melihat pemandangan yang disuguhkan nih. Tanpa basa-basi lagi, mari kita kupas filmnya. Film dibuka dengan beberapa gadis yang menceritakan tentang liburan mereka di Hawaii. Saat itu, mereka bertemu dengan lelaki yang sangat mereka sukai. Tapi ketika ingin meminta nomor lelaki tersebut, dia memiliki berbagai macam alasan yang membuatnya menolak memberikan nomor telepon. Laki-laki tersebut adalah Henry. Henry sedang melancarkan aksinya. Henry mengatakan bahwa dia adalah seorang mata-mata intelijen dan hubungan mereka tidak bisa diteruskan lagi. Henry lalu meninggalkan gadis tersebut. Henry ternyata seorang dokter hewan. Dia mengobati sahabatnya yang bernama Ula. Ini adalah anak-anak Ula. Tiba-tiba Alexa datang dan mengatakan bahwa Joko sakit. Henry dan Alexa pergi ke tempat Joko. Henry meminta Alexa mengecek suhu airnya. Setelah itu, Alexa juga diminta untuk membawa ikan segar yang masih dingin dari tong. Henry mencoba menekan perut Joko agar Joko bisa kembali bernapas. Joko akhirnya bisa kembali bernafas saat berhasil muntah. Itulah kehidupan yang Henry jalani sehari-hari. Henry senang berlayar, tapi tiba-tiba perahu yang ditumpanginya rusak dan memaksa Henry menepi sambil menunggu polisi pantai menderek perahunya. Henry pergi membeli kopi. Pemilik kafe yang bernama Sue menawarkan sarapan spam dan telur. Henry menyetujui itu. Ketika membaca koran, ada cahaya menyilaukan wajahnya, dan itu berasal dari pisau yang sedang Lucy mainkan. Lucy membuat gunung dengan wafelnya. Tatapan mata Henry tidak bisa lepas dari Lucy. Dia menyukai Lucy pada pandangan pertama. Esok harinya, Henry kembali ke kafe dan memberanikan diri duduk di depan Lucy. Henry bertemu dengan Nick, chef di kafe tersebut, lalu memesan spam dan telur lagi. Kali ini Lucy sedang membuat rumah wafel dan Henry membantu Lucy dengan memberikan tusuk gigi sebagai engsel pintu. Karena hal tersebut, Henry dan Lucy akhirnya berkenalan. Lucy menawarkan Henry untuk duduk bersamanya. Henry bercerita bahwa dia bekerja di bagian perikanan. Lucy bilang bahwa dia menyukai bau amis tangan Henry karena baunya seperti bau tangan ayah dan adiknya setelah pulang berlayar. Mereka berbagi cerita dan menghabiskan waktu cukup lama di kafe tersebut. Lucy dan Henry sangat merasa nyaman satu sama lain. Mereka bahkan berencana untuk bertemu kembali keesokan harinya di jam yang sama. Henry benar-benar sudah tertarik dengan Lucy. Dia datang keesokan harinya ke kafe tersebut. Sue meminta Henry pergi, tapi Henry menolaknya. Henry bertemu dengan Lucy dan menyapanya. Tapi sayang, Lucy tampak aneh dan tak nyaman dengan Henry. Karena merasa terganggu, Lucy meminta bantuan Nick untuk menjauhkan Henry darinya. Tapi dengan segera, Sue datang dan membawa Henry keluar kafe. Sue menceritakan segalanya kepada Henry. Dia bilang Lucy dan ayahnya mengalami kecelakaan saat pergi memetik nanas. Lucy mengalami cedera serius di kepala, dan Lucy kehilangan ingatan jangka pendeknya. Semua kehidupannya sebelum kecelakaan bisa Lucy ingat, tapi tidak dengan kehidupan setelahnya. Lucy seolah mereset semua ingatan pada hari sebelumnya. Jadi, Lucy melakukan hal yang sama setiap hari. Lucy pulang ke rumah dan mendapati ayahnya yang bernama Marlin sudah memiliki nanas di hari ulang tahun. Lucy akhirnya diarahkan untuk melukis studio kerja Marlin sebagai bentuk hadiah ulang tahun. Lucy sangat senang akan hal itu. Lucy meminta Marlin dan Doug, adiknya, untuk menonton Viking bersama-sama sambil menunggu Lucy melukis. Mereka melakukan itu setiap hari selama 1 tahun. Setelah itu, mereka merayakan ulang tahun Marlin. Lucy memberikan kado kepada Marlin sebuah film dan meminta Doug serta Marlin menonton film bersamanya. Doug dan Marlin mengatur semuanya. Mereka membuat kondisi yang sama setiap harinya demi Lucy.
Henry bercerita kepada Ula bahwa Lucy memiliki kondisi seperti itu. Ula memberikan saran kepada Henry untuk memanfaatkan Lucy karena Henry suka hubungan yang berlangsung sebentar. Henry tidak setuju akan hal itu dan berpikir bahwa itu adalah hal yang jahat. Keesokan harinya, Henry kembali datang untuk bertemu dengan Lucy. Kali ini Henry menggunakan cara yang sama dengan menggunakan tusuk gigi sebagai engsel pintu rumah wafelnya. Tapi cara ini tidak berhasil karena Lucy menganggap Henry tidak sopan menyentuh makanan orang asing. Cara berikutnya, Henry menggambar dan meminta Lucy untuk mengomentari gambarnya. Tapi sayang, Lucy berpura-pura tidak mengerti bahasa Inggris. Hari berikutnya, Henry berpura-pura tidak bisa membaca. Lucy membantu Henry memilih menu makanan, lalu menawarkan Henry untuk duduk bersamanya. Mereka berdua akhirnya makan bersama dan belajar tentang huruf. Ketika mengantarkan Lucy menuju mobilnya, Lucy menganggap bahwa Henry hanya main-main dengan dirinya. Sue menghubungi Marlene. Henry memutuskan untuk mengikuti Lucy sampai ke rumahnya. Henry bertemu dengan Marlene. Marlene meminta Henry untuk menjauhi Lucy karena Lucy tidak bisa berhubungan dengan orang lain dalam kondisi seperti ini. Jika Henry merasa tidak masalah dengan kondisi Lucy, Marlene tetap tidak menyetujui hubungan mereka. Henry menemui Lucy di jalan karena dia menepati janjinya untuk tidak pergi ke kafe lagi. Henry berpura-pura meminta Lucy untuk memberikan setrum aki dari mobilnya ke mobil Henry. Cara ini berhasil. Lucy dan Henry akhirnya kembali berkenalan. Keesokan harinya, Henry berpura-pura menjadi petugas penutup jalan, dan cara ini juga berhasil. Lucy terlihat tertarik pada Henry. Di hari berikutnya, Henry kini membawa Willy. Tapi cara ini ternyata tidak berhasil juga. Tanpa menyerah, Henry membawa Ula pada hari berikutnya. Ula menyamar sebagai pencuri yang sedang menyiksa Henry. Henry meminta bantuan Lucy, dan Lucy mulai memukul Ula berkali-kali. Cara ini berhasil. Henry bisa berkenalan kembali dengan Lucy. Di hari berikutnya, Henry mengikat badannya sendiri untuk menarik perhatian Lucy. Tapi ternyata yang muncul adalah Marlene dan Doug. Marlene meminta Henry untuk datang ke rumahnya setelah selesai mencari perhatian pada anaknya. Henry datang ke rumah Marlene. Marlene memperlihatkan pada Henry bahwa Lucy terlihat begitu senang dan menyanyikan sebuah lagu kesukaan ayah ibunya setiap kali Lucy bertemu dengan Henry. Marlene juga mulai bercerita tentang kekhawatiran yang dipikirkannya setiap hari. Keesokan harinya, Henry datang ke kafe untuk kembali dekat dengan Lucy. Tapi Lucy menolaknya dan mengatakan bahwa dia sudah memiliki kekasih. Lucy melihat seorang polisi menilang mobilnya. Lucy mengatakan ada kesalahpahaman karena platnya masih berlaku. Tapi polisi bilang ini sudah tidak berlaku sekarang. Lucy mengambil koran dan terkejut karena tanggal di koran tersebut bukan tanggal 13 Oktober. Ayahnya memberitahu Lucy bahwa selama ini dia mengalami kecelakaan dan membuat ingatan jangka pendeknya hilang. Lucy meminta Marlene untuk mengantarkannya ke dokter. Dalam perjalanan, Lucy kembali diberitahu tentang semua yang dia lewatkan selama ini. Ketika sampai di rumah sakit, dokter menjelaskan dengan detail bagaimana kondisi Lucy. Dokter menambahkan bahwa kondisi Lucy permanen dan tidak bisa disembuhkan. Mereka berkunjung ke institut dan melihat banyak orang yang memiliki kerusakan pada otaknya. Mereka bertemu dengan Tom, orang yang kehilangan ingatan jangka pendek. Ingatan Tom hanya akan bertahan selama 10 detik. Ketika pulang, Lucy memberikan saran kepada Henry untuk membahas mengenai bunga lili karena Lucy sangat suka itu. Marlene yang mulai menyukai Henry mengajak Henry untuk minum bersama. Henry membicarakan tentang rencananya membuat Lucy tersadar setiap hari. Henry mengamankan buku yang berisi kecelakaan Lucy. Esok harinya, Henry datang ke rumah dengan membawa bunga lili dan kaset video untuk Lucy. Lucy mulai menonton video yang Henry berikan. Ketika menonton video tersebut, Lucy menyadari bahwa dia melewati banyak hal selama 1 tahun ini, dan penyebabnya adalah kecelakaan yang dialaminya. Henry menjelaskan bahwa dia dan Lucy saling menyukai satu sama lain. Semua yang Henry siapkan membuat Lucy mulai tersadar akan kondisinya pada hari itu. Henry bertemu
dengan teman-teman Lucy di keesokan harinya. Teman dari Lucy bertanya apakah setiap hari Henry membantu Lucy untuk sadar akan kondisinya. Henry mengatakan bahwa dia memang melakukan itu. Malam harinya, Lucy kembali menghabiskan waktu dengan Henry. Henry menjelaskan bahwa Henry mencintai Lucy. Pada malam harinya, Henry menginap di rumah Lucy. Lucy berteriak melihat Henry yang tidur di sampingnya. Dia melemparkan semua barang-barang kepada Henry, lalu memukul kepala Henry hingga Henry pingsan. Dokter datang untuk memeriksa kondisi Lucy dan Henry. Dokter mengatakan Lucy dan Henry baik-baik saja. Ketika mereka mengobrol tentang rencana pelayaran Henry, Lucy mendengarnya. Ketika Henry bekerja, Lucy datang. Lucy ingin Henry putus dengannya. Lucy tidak ingin menjadi penghalang mimpi-mimpi Henry. Karena Lucy berpikir semua mimpi Henry tidak akan pernah bisa tercapai jika dia masih bersama dengan Lucy. Lucy dan Henry benar-benar berpisah dan mulai menyibukkan diri dengan urusannya masing-masing. Henry pamit dengan Joko, berencana pergi berlayar seperti keinginannya. Henry juga pamit kepada Ula dan anak-anak Ula. Marlin dan Doug tiba-tiba datang dengan membawa spam pemberian Sue dan Nick. Marlin memberitahu bahwa sekarang Lucy tinggal di institut. Henry lalu pergi berlayar. Tiba-tiba, Henry menyadari satu hal, bahwa Lucy mungkin mengingat dirinya. Dia lalu putar arah untuk menemui Lucy di institut. Lucy bertemu dengan Henry, dan dia tidak mengingat siapa Henry sebenarnya. Tapi Lucy ingin menunjukkan studio menggambarnya kepada Henry. Henry terkejut karena melihat semua gambaran dalam studio milik Lucy adalah gambaran dirinya. Ternyata Lucy tidak tahu siapa Henry, tapi dia memimpikan Henry setiap malam. Dan Henry menjelaskan semua yang terjadi sejak mereka putus. Dia lalu kembali berkenalan seperti biasanya dengan Henry. Lucy terbangun dan melihat kaset video bertuliskan Good Morning Lucy. Dalam video tersebut ada gambar karya Lucy, kecelakaan yang menimpanya, dan kebersamaannya dengan Henry. Ada cuplikan pernikahan Henry dan Lucy juga. Ternyata mereka sudah menikah. Lucy melihat keluar jendela. Ternyata, Lucy berada di sebuah perahu yang sedang berlayar. Henry dan Lucy memiliki seorang anak. Itu membuat Lucy sangat bahagia. Setelah itu, film pun selesai. Gimana nih menurut teman-teman tentang akhir ceritanya? Tulis di kolom komentar ya. Untuk teman-teman, jangan lupa kalau suka dengan video ini, silakan klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga klik loncengnya ya. Jadi teman-teman bisa tahu tentang update video baru channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir.